Kisah ini bercerita tentang seorang nelayan yang berjuang menangkap ikan demi rumah impian. Ia sering terombang-ambing di tengah badai. Usahanya menerjang ombak pun tak selalu menuai. Namanya adalah Ansori. Ia adalah seorang nelayan di pesisir utara Pulau Jawa. Bertahun-tahun sudah ia menerjang samudra. Meski tangkapan tak selalu ia dapatkan, tapi satu hal yang pasti, suasana rumah yang jadi dambaan hati. Di benak Ansori, rumah bukanlah bangunan megah, apalagi harus tampil wah, melainkan ruang untuk istirahat di sela-sela aktivitas melaut yang berat. Baginya, rumah adalah tempatnya bercengkrama dengan anak dan istri. Tempat melupakan ganasnya angin laut serta panasnya sinar matahari. Saat armadanya mulai besar dan ekonomi keluarga mulai tercukupi, ia pernah mencoba membangun rumah impiannya sendiri. Pakai tabungan yang ada, berbekal niat dan semangat. Namun sayang, impian itu harus terhenti di tengah jalan. Rumah yang diimpikan ternyata belum bisa jadi kenyataan. Banyak kendala yang ia alami saat membangun rumahnya sendiri. Struktur sama denahnya udah jadi mas, tapi nggak kurang nyaman ya? Ujar Ansori. Dari situlah, perjalanannya bertemu dengan si Bambu Studio bermula. Sebuah titik balik untuk mewujudkan rumah impiannya. Ia ingin rumah yang terasa sejuk meski berdiri di tepi pantai. Tetap terang walau hanya mengandalkan sinar matahari, dan tenang seperti ombak kecil yang hadir setiap pagi. Sebuah rumah yang bukan hanya tempat singgah, tapi simbol dari kerja keras, keteguhan, dan cinta untuk keluarga. Singkat cerita, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana rumah ini berdiri. Mulai dari cerita awal kondisi rumah ini, problem yang dialami, hingga setiap solusi yang arsitek si Bambu berikan agar rumah ini jadi terbangun sesuai harapan. Penasaran apa saja? Simak video ini sampai akhir ya. Ketika kami pertama kali datang, proyek ini memang sudah setengah jadi. Bangunan sudah berdiri, tapi belum sepenuhnya terasa seperti rumah yang dibayangkan oleh klien kami. Wajar aja, klien bilang rumah ini dulu dibangun tanpa perencanaan. Cuma modal semangat, hasil kerja keras di laut dari subuh hingga malam. Sayangnya, seperti kebanyakan orang, ia mengira kalau rumah bisa tumbuh seiring waktu. Namun nyatanya, tanpa perencanaan, rumah justru tumbuh dengan ragu-ragu, bahkan berhenti di tengah jalan. Beberapa bagian jadi nggak fungsional, sirkulasinya kurang, dan cahaya yang masuk jadi berlebihan. Hasilnya, bukannya tenang, rumah itu justru terasa useless, panas, dan yang pasti gerah. Kami pun sadar, proyek ini bukan soal membangun dari nol, tapi soal merancang ulang impian klien yang sempat tertunda. Dan lebih dari itu, rumah ini adalah warisan, sebuah legacy yang kelak ingin ia tinggalkan untuk anak dan cucunya. Maka dari itu, kami pun hadir sebagai solusi. Berada di daerah pesisir artinya harus berdamai dengan banyak hal. Panas yang menyengat, angin laut yang kencang, dan lingkungan yang bising jadi kendala utamanya. Apalagi, rumah ini berdiri di tengah perkampungan yang padat. Aspek kehidupan yang begitu dekat membuat kebisingan jadi problem yang begitu erat. Dan satu hal yang tak kalah penting, rumah ini juga menghadap barat. Artinya, sinar matahari sore akan menghantam langsung ke dinding dan jendela depan rumah. Setiap sorenya, hawa panas akan masuk tanpa permisi, bikin rumah lebih mirip oven ketimbang tempat istirahat. Ada juga problem perihal privasi. Setelah pekerjaan yang berat, pastinya klien ingin rumahnya jadi tempat istirahat yang nyaman. Tapi, tanpa layout yang tepat, rumah hanya jadi ruang hampa yang jauh dari kata nyaman. Yang bikin semua ini semakin kompleks, kami nggak bisa bongkar rumah ini dari awal. Struktur utama sudah berdiri, layout kasar sudah terbentuk. Artinya, arsitek si Bambu harus menemukan cara untuk menyulap rumah ini jadi lebih teduh, lebih nyaman, dan lebih privat tanpa harus merobohkannya dari nol. Kami pun tahu, ini bukan proyek yang mudah. Tapi justru dari kompleksitas inilah, rumah ini mulai menemukan bentuk sejatinya. Bukan dari bahan bangunan baru, tapi dari cara kami melihat ulang apa yang sudah ada, dan mengolahnya jadi lebih bermakna. Solusinya dimulai dari fasad tropis modern yang dinamis. Desain ini mengkombinasikan bentuk geometris dengan material kayu dan tekstur alami, membuat rumah terasa lebih sejuk, baik secara visual maupun fungsional. Material kayu yang digunakan pada dinding luar membantu meredam panas, sekaligus memberikan kesan adem dan natural. Untuk menghadirkan udara segar, rumah ini dilengkapi dengan banyak bukaan, ventilasi silang, dan kolam ikan di area tengahnya. Kombinasi dari berbagai fitur ini berguna sebagai penyaring udara dan penghawaan teduh alami.
Hasilnya, rumah akan terasa sejuk meski tanpa pendingin ruangan. Masalah lingkungan yang bising serta privasi diatasi dengan pagar dan dinding depan yang tinggi. Ada juga permainan scene setting yang bisa meredam paparan cahaya dari barat. Dengan begitu, rumah ini tetap tenang dan sejuk meski di luar bising dan panas. Kini, rumah ini tak lagi hanya tempat berteduh, tapi simbol pencapaian setelah menaklukkan ombak kehidupan. Proyek yang dulu sempat terhenti, akhirnya berdiri utuh dengan wajah baru yang lebih nyaman dan teduh. Masalah panas, kebisingan, dan kurangnya privasi berhasil dijawab dengan solusi desain yang matang. Membuat setiap sudutnya kini terasa lebih hidup dan tertata. Rumah ini bukan hasil rombakan asal-asalan, tapi perwujudan visi yang akhirnya menemukan bentuk terbaiknya. Bagi klien kami, rumah ini adalah titik pulang, tempat untuk menuatakan lelah, berbagi cerita, dan menanam kembali kenangan, serta hasil dari kerja keras yang kelak jadi warisan berharga. Rekan si Bambo, pada akhirnya, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga cerita hidup pemiliknya. Semua itu kemudian dirangkum dalam satu hunian. Setiap sudutnya bermakna dan punya tujuan. Karena rumah terbaik adalah rumah yang merangkul semua fase kehidupan. Ingin miliki rumah seperti ini? Yuk ceritakan langsung pada kami.